Assalamualaikum teman-teman. Sesuai dengan judul kali ini, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan tren dan alarm menggunakan Indusoft Web Studio. Nah, sekarang kita buka dulu project yang telah dibuat sebelumnya. Lalu membuat screen baru. Screen yang akan kita buat ini untuk screen trennya. Oke, kalau udah kita ganti dulu backgroundnya. Oke, kita ambil trennya. Setelah itu kita akan menambahkan slider untuk nilai-nilainya. Ambil di simbol, nah pada slider ini kita pakai tagnya temperatur, nilai temperatur tipenya integer. Itu di copy slidernya lagi. Nah, untuk slide satu lagi dikasih nama kelembaban. Pada tampilan trennya kita akan mengatur poinnya. Nah, pada label kasih nama suhu. Jadi yang pertama yang akan ditampilkan itu nilai suhu. Ambil tag dari temperatur. Nah, di menu pen style ini kita dapat mengubah warna, ketebalan, sama tipe dari garis-garis yang akan ditampilkan nantinya. Untuk kelembaban juga sama, kita ganti stylenya, warnanya dibedakan. Oke, jika sudah siap kita simpan semuanya. Nah, setelah itu kita buat dulu tombol untuk menampilkan screen trennya. Nah, pada pengaturan tombolnya kita pilih screen trend yang untuk dibuka. Jangan lupa untuk mengganti nama tombolnya. Nah, jika sudah siap kita save, lalu menjalankan screennya.
Nah, geser-geser slidernya untuk menambahkan atau menurunkan nilainya. Lalu grafik akan ditampilkan pada tren. Nah, jika kita membuka screen baru lalu membuka lagi screen tren, maka data yang tadi itu akan hilang dan grafiknya akan mengulang kembali. Nah, ini bisa kita atur karena datanya itu belum ke save. Kita bisa atur dengan menggunakan ini history format. Kita pakai yang proprietary. Nah, di sini ada pilihan save on trigger atau save on text change. Nah, di save on trigger ini dia akan menyimpan per detik. Kalau save on text change itu akan menyimpan tiap ada perubahan aja. Nah, di sini kita akan menggunakan yang save on trigger. Jadi akan menge-save data-data per detik. Nah, setelah itu pada tag name kita pilih data yang akan di save. Kita pilih tag temperatur sama tag kelembapan. Nantinya data akan disimpan di file HST ini. Nah, di sini tampak filenya masih kosong karena belum ada data yang kita simpan. Nah, setelah itu kita harus menjalankannya dulu untuk melihat atau menambahkan datanya yang akan disimpan. Jangan lupa di save. Nah, jika kita menaik atau turunkan slider untuk menambahkan atau mengganti-ganti nilai temperatur dan nilai kelembaban, nah setelah itu kita buka screen lain, terus kita buka lagi screen trend, maka data yang sebelumnya kita masukkan itu masih ada, dan yang muncul lagi di tren itu data selanjutnya. Nah, dapat terlihat ya. Nah, data-data tersebut itu akan tersimpan di file HST tadi. Oke, kita buka file HST tadi. Nah, di sini ada file. Nah, file itu kita tidak bisa membukanya. Jadi kalau kita mau bukanya, kita harus mengcopy dulu. Ada file di dalam Indosoft-nya sendiri. Nah, ini. Kita harus mengcopy file ini ke dalam file HST tadi. Kita drag. Nah, di sini kelihatan ya ada file.txt. Jika kita klik, nah di sini data-datanya yang tersimpan itu terdapat pada sini. File HST tadi itu maksudnya file history ya. Nah, oke. Selanjutnya ini ada kegunaan dari fill tipe. Nah, yang tadi kan kita pakai no fill. Sekarang kita pakai yang solid color. Kita bisa menambahkan color pada grafiknya. Nah, ini bisa terlihat ya perbedaannya. Nah, jika kita jalankan, maka tampilannya akan terlihat seperti berikut ini.
Nah, pada tampilan tren ini ada banyak optionnya ya. Di sini ada SPC setting. Nah, ada multiple, bisa menghilangkan atau menambahkan grafik, zoom out, zoom in, bisa di stop grafiknya, bisa juga di pause. Nah, semuanya banyak ya di sini optionnya yang bisa kita gunakan. Nah, pada tren ini kita juga bisa menampilkan data yang sudah di save, dan kita mau mereloadnya kembali itu kita bisa gunakan data yang kita bikin sendiri. Nah, data ini misalnya dibikin dari Excel. Nah, suka-suka kita aja mau masukin data berapa yang nanti akan ditampilkan di tren. Setelah itu di save di dalam project yang ada trennya tadi. Nah, di sini. Nah, jangan lupa formatnya diganti dengan CSV. Nah, untuk menampilkan data tadi, kita buat lagi tampilan tren yang baru. Nah, kita atur pada propertinya, kita buka, kita buat dulu nama datanya, terus buat aja X filenya itu 0. Nah, yang kita masukin di sini itu data yang kita save tadi di Excel. Ini jangan lupa untuk menceklis semikolon ya, karena di sini kita membuat datanya ada yang semikolon. Nah, di sini untuk menampilkan grafiknya, data source-nya tadi kita buat namanya coba, jadi kita buat stylenya diganti sesuai dengan selera masing-masing. Setelah itu kita edit pada axis, kita pakai numerik karena kita hanya menampilkan data yang kita buat, tidak pakai waktu. Nah, ini kita nggak usah pakai, ini juga nggak usah diganti-ganti. Setelah itu save. Nah, ini adalah tampilan dari data yang kita buat sendiri tadi. Oke, penjelasan tren sudah selesai, dan sekarang kita lanjutkan untuk penjelasan alarm. Nah, sebelumnya kita buat dulu screen baru khusus untuk alarm. Oke, setelah itu kita ganti dulu backgroundnya. Oke, setelah itu kita tambahkan alarm ke screen ini. Nah, alarm ini berfungsi sebagai indikator ketika terjadinya
masalah pada suatu mesin. Sebelum itu kita ganti dulu backgroundnya karena ini tuh gelap, kita ubah jadi warna putih dulu. Setelah itu ditambahkan slider. Sebagai input nilai, dan ini juga kita tambahkan input buttonnya kita misalkan ini untuk sensor. Pilih tipenya toggle tag. Nah, tipenya kita buat boolean ya, karena dia toggle tag jadi hanya bernilai 1 atau 0. Setelah itu pada shader kita tambahkan tag A. Nah, untuk mengaktifkan alarm tersebut kita harus buat pengaturannya. Sini ada macam-macam warna untuk tampilan alarmnya. Nah, di sini juga ada display in alarm control, itu untuk menampilkan kontrol pada alarm. Terus ada juga egg required, itu untuk tindakan apakah alarm ini harus diketahui atau tidak. Terus ada beep, itu untuk mengeluarkan suara alarm. Setelah itu ada juga send to printer untuk mengeprint data alarmnya. Terus di history itu ada pilihan save to disk, itu untuk menyimpan data alarm. Oke, untuk mengambil datanya kita pakai tag A. Nah, di sini ada banyak tipe, ada high, low. Yang pertama kita pakai tipe low dengan limit 30. Terus keterangannya itu suhu rendah. Kita ambil lagi untuk tipe high, limitnya itu kita buat 70. Itu keterangannya untuk suhu tinggi. Dan satu lagi untuk tipe high, itu limitnya 90. Keterangannya suhu sangat tinggi, jadi alarm itu akan tampil apabila setelah melewati limit-limit tersebut. Terus dibuat sensor, itu untuk memberitahu bahwa sensor ini aktif. Setelah itu di save. Nah, ini sini kita pakai tipenya alarm online. Setelah itu kita tambahkan dulu tombol untuk menampilkan screen alarm. Jangan lupa untuk mengganti captionnya. Setelah itu barulah dapat dijalankan. Ini nilai 0, dia alarmnya bilang suhunya rendah. Jika udah kita ubah nilainya, nah di sini alarmnya beda warnanya, itu menandakan udah normal. Terus kita harus mengklik, itu yang menandakan bahwa kita sudah mengetahui bahwa ada alarm. Nah, terus ini suhunya tinggi, tidak tinggi. Nah, warnanya berbeda ya. Kalau udah normal, dia warnanya jadi warna science. Nah, kita mengklik, itu yang menandakan bahwa kita telah mengetahui bahwa alarm tersebut telah aktif. Jika alarm tidak
penting untuk diketahui oleh orang. Tidak, alarm tersebut itu nggak harus untuk diketahui orang. Jadi kita dapat menonaktifkan act requirednya. Jadi ketika alarmnya aktif, 3 normal kembali, dia akan peringatan alarmnya itu akan hilang sendirinya. Nah, seperti ini. Jika keadaan udah normal, alarmnya akan hilang sendiri. Nah, jika muncul, kalau udah dalam keadaan normal, dia akan hilang sendiri. Nah, kalau seperti ini, itu data alarm tidak bisa disimpan ya. Nah, kalau ingin menyimpan data-data alarmnya, kita juga bisa membuatnya. Nah, kita buat alarm baru. Nah, di sini tipenya kita buat alarm history untuk menyimpan data-data yang alarm yang udah aktif. Nah, di sini juga ada pilihan filter, kolom, advance jika mau menyimpan data sesuai dengan jadwal yang mau kita tentukan. Ada font, oke, kita aktifkan historinya. Nah, jika di running, nah pada alarm yang tidak di save itu langsung hilang. Kalau ada alarm online, dia langsung hilang. Kalau alarm history, semua alarm yang pernah muncul itu akan tersimpan data-datanya. Nah, kita juga bisa menampilkan ini alarm mengaktifkan act required. Jadi jika alarmnya aktif terus kita udah mengetahui, dia akan terchecklist gitu. Nah, ini warnanya warna biru sendiri, dan kalau kita udah mengetahuinya, dia akan terchecklist sendiri. Oke, kira-kira seperti itulah kegunaan dari trend dan alarm. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.